banyak sekali surat yang masuk ke kami karena banyak dari para pendaftar tadi atau pelamar tadi kemudian salah memilih formasi jabatan. Nah, Bapak Ibu tinggal bersurat saja kepada kami, nanti kami akan membantu untuk melakukan perubahan terkait dengan lokasi formasi yang akan dipilih. Misalnya mungkin antara Kabupaten Solok dengan Kota Solok dengan Kota Solo misalnya mirip-mirip gitu. Terus kemudian dia salah klik misalnya, karena jangan sampai nanti mereka sudah lulus seleksi kemudian tidak mengambil formasi yang sudah ditetapkan atau yang dipilih oleh yang bersangkutan. Kemudian ada pelamar tahap 1 yang mereka tidak hadir pada saat ujian, apakah itu karena alasannya sakit atau sedang melaksanakan ibadah, maka mereka bisa mengikuti seleksi pada seleksi P3K tahap kedua ini. Jadi silakan mereka mendaftar, mengkonfirmasi kembali untuk bisa mendaftarkan di P3K tahap kedua. Kemudian bagi tenaga mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN, tetapi di TMS-kan seleksi administrasi pada P3K tahap 1 kemarin, maka mereka juga kemudian diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar di P3K tahap kedua ini, masuk langsung ke dalam jabatan tampungan. Karena mereka sudah mengikuti seleksi P3K tahap 1, tetapi di tahap 1 mereka kemudian tidak sesuai kualifikasi pendidikan dengan jabatannya, dan sekarang mereka diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar di tahap kedua dan dengan jabatan-jabatan tampungan. Ada 4 klasifikasi jabatan tampungan yang sudah ditetapkan di dalam keputusan Menteri PAN RB nomor 634 tahun 2024. Kemudian ada tenaga non-ASN yang terdaftar di dalam database, dia kemudian tidak memenuhi syarat pada saat seleksi administrasi di CPNS yang lalu, maka mereka bisa mendaftar seleksi P3K tahap kedua ini. Sementara mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN dan mendaftar calon pegawai negeri sipil kemarin, namun tidak lulus SKD dan SKB, mereka itu tidak perlu lagi kemudian mengikuti seleksi di tahap kedua, tetapi nanti akan diangkat secara otomatis menjadi P3K paruh waktu. Payung kebijakannya nanti akan ditetapkan atau disampaikan oleh Bapak Deputi SDM Aparatur. Kemudian ada juga yang tenaga non-ASN belum mendaftar sama sekali, maka tentu saja kalau tidak tersedia formasi pada instansi tempat yang bersangkutan bekerja, maka mereka bisa bekerja atau mendaftar di P3K tahap kedua ini dalam jabatan tampungan. Dan kalau mereka kemudian tidak memiliki surat keterangan aktif bekerja, maka mereka bisa mendaftar di seleksi P3K tahap kedua jabatan tampungan. Begitu juga kalau misalnya ada NIK yang terblokir karena pelanggaran seleksi sesuai dengan Permen PAN 6 tahun 2024 pasal 24 sebagaimana diatur di dalam pasal 24 huruf A. Dan bagi teman-teman di instansi pemerintah, apabila Bapak Ibu di instansi pemerintah salah konfirmasi terhadap persetujuan non-ASN ke dalam jabatan tampungan, maka Bapak Ibu dapat langsung melakukan perubahan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara selama yang bersangkutan belum melakukan klik final. Nah, kalau mereka sudah melakukan klik final, maka Bapak Ibu perlu bersurat kepada kami untuk bisa memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan di dalam jabatan yang dilamar oleh atau tidak ada peserta yang kemudian merasa dirugikan. Yang kedua adalah kalau instansi melakukan meminta perubahan formasi bagi formasi tahap 1, maka tentu saja Bapak Ibu perlu berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian PAN RB karena kewenangan penetapan formasi adalah kewenangan yang ditetapkan oleh Ibu Menteri PAN RB. Kemudian yang melakukan atau yang mereka yang melakukan PMS, Bapak Ibu melakukan PMS pasca pengolahan tahap 1. Jadi banyak juga surat yang masuk kepada kami. Ternyata pada saat Bapak Ibu melakukan seleksi administrasi yang bersangkutan kemudian seharusnya yang awalnya memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, maka nanti mohon segera berkoordinasi dengan tim pengolah yang dalam hal ini adalah dikomandani oleh Bapak Deputi Bidang Layanan Mutasi Layanan Kepegawaian, yaitu Bapak Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN. Kami ingin mengingatkan sekali lagi pada Bapak Ibu terkait dengan poin bagian pertama dan bagian kedua tadi, ini khususnya berlaku untuk mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN. Karena itu yang kemudian akan menjadi subjek yang untuk kita tuntaskan sebagaimana mandat di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan tadi Pak Kepala juga sudah mengingatkan seleksi tinggal
beberapa hari ke depan, tepatnya tinggal 1 hari besok, tanggal 15 Januari, setelah melakukan perpanjangan 2 kali, yaitu pertama adalah 31 Desember 2024, kemudian diperpanjang ke 7 Januari 2025, dan sekarang tahap kedua perpanjangan menjadi tanggal 15 Januari 2025. Permasalahan terkait salah memilih formasi, di mana di sana rekomendasi yang disampaikan adalah instansi bersurat perubahan pilihan formasi. Nah, ini yang ingin kami tanyakan, kami instansi bersuratnya kemana, kemudian mekanismenya seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, pelamar tahap 1 tidak hadir ujian CAT dengan alasan sakit atau ibadah umroh, ini kemudian solusinya adalah mendaftar seleksi P3K tahap 2. Nah, ini yang kami ingin dalami juga adalah bagaimana mekanismenya ini, apakah instansi bersurat atau otomatis nanti teman-teman pelamar yang kemarin tidak hadir saat seleksi kompetensi tahap 1 itu bisa langsung mendaftar. Yang terakhir mungkin yang nomor 3 terkait dengan permasalahan non-ASN daftar CPNS, kemudian tidak lulus SKD atau SKB. Rekomendasi yang disampaikan dalam paparan tadi adalah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Terkait ini yang ingin kami perjelas adalah non-ASN yang dimaksud ini adalah non-ASN yang terdaftar dalam database BKN 2022 atau seluruh non-ASN. Yang kemudian di tempat kami memang ada non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN 2022, kemudian ikut seleksi CPNS dan mereka ada yang gugur di SKB maupun SKB. Perlu saya sampaikan bahwa kebijakannya itu seperti ini. Saat ini yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah non-ASN yang ada dalam database BKN per 31 Desember 2022. Di luar data itu nanti. Bagaimana solusinya pada saat mereka kemudian salah dalam memilih formasi? Konkretnya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman instansi? Teman-teman instansi perlu bersurat ke Kepala BKN, Seki Kedeputian Sistem Informasi dan Digitalisasi. Nanti dari surat tersebut kemudian kami akan membuka atau mengaktifasi Bapak Ibu untuk bisa melakukan perbaikan terhadap nama-nama yang diajukan salah di dalam memilih formasi. Begitu juga terkait dengan mereka yang sudah mendaftar tahap 1 tetapi kemudian tidak hadir pada saat melakukan seleksi di tahap 1. Tadi misalnya apakah dia karena sakit, apakah dia karena sedang melaksanakan ibadah misalnya, dan di dalam surat Menpan yang baru mereka kemudian diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi di tahap kedua. Maka kami tentu tidak tahu apakah yang bersangkutan tadi memang hadir atau tidak hadir, maka perlu teman-teman instansi bersurat ke Kepala BKN, Seki, Deputi Sistem Informasi, untuk nanti kami buka dan kami tampilkan data-data para orang-orang yang kemudian tidak hadir pada saat di dalam pelaksanaan seleksi di tahap 1 yang lalu. Terkait dengan yang ketiga tadi, apakah lulus CPNS terdata atau yang tidak terdata yang kemudian bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, ini sudah dijelaskan oleh Pak Aba dan Pak Wakil Kepala tadi, bahwa prioritas kita adalah mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN. Nah, di dalam catatan kami, tadi kami sudah menyampaikan bahwa mereka yang terdaftar di dalam database non-ASN BKN yang mengikuti seleksi kemarin itu sebanyak 62.445 orang. Setelah kita melakukan pengolahan hasil, yang lulus sampai dengan akhir, yang mendapatkan formasi CPNS itu sebanyak 5.302 orang, dan yang tidak lulus seleksi CPNS sebanyak 57.143 orang. Nah, 57.143 orang ini karena dia terdaftar di dalam database non-ASN, maka mereka lah yang kemudian akan langsung otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu tanpa harus mengikuti seleksi di tahap kedua, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA. Mereka nanti akan langsung diangkat menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan surat Menteri PAN RB, sehingga dan sejalan dengan peraturan Menteri PAN RB nomor 6 tahun 2024 bahwa setiap
peserta seleksi calon aparatur sipil negara 2024 itu hanya bisa mendaftar di salah satu formasi jabatan di dalam tahun formasi yang sama.